Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh pemikir sosiologi politik yang bernama Max Weber. Jadi kalau kita membaca bahwa Max Weber ini ialah seorang ahli politik, ekonomi, geografi dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Terus kalau kita mencari lebih dalam, bahwa Max Weber ini sangat banyak membuat karya-karya. Jadi salah satu karyanya ialah karya utamanya itu berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Terus beliau ini kalau kita lihat lebih dalam lagi, bahwa dia itu membuat salah satu penelitian dia yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Dan karena tesisnya yang mana beliau menggabungkan sosiologi ekonomi dengan sosiologi agama, yang mana menekankan pentingnya pengaruh budaya yang tertanam dalam agama sebagai sarana untuk memahami kapitalisme. Jadi agama Protestan itu ialah agama beliau. Jadi Max Weber ini mengambil salah satu sosiologi ekonomi dengan berhubungan dengan agama beliau, yaitu agama Protestan. Terus kalau kita membaca lagi lebih dalam, bahwa beliau ini membuat teori, yaitu di salah satu karyanya yang dimana beliau mengaitkan Protestan asketik sebagai salah satu afinitas efektif utama yang terlibat dalam kebangkitan kapitalisme yang digerakkan oleh pasar yang rasional hukum negara bangsa di dunia barat. Terus beliau membuat teori, yaitu teori birokrasi. Jadi Weber tidak pernah secara spesifik membangun sebuah teori birokrasi, karena beliau itu hanya mengamati organisasi yang dijalankan sebuah dinasti di dalam hidupnya. Jadi birokrasi tersebut bercorak patrimonial sehingga tidak efektif dalam menjalankan kebijakan negara. Oleh sebab itu, Weber membangun pengertian birokrasi sebagai sebuah organisasi yang legal dan rasional. Yang selanjutnya, kritikan para ahli terhadap teori Max Weber tentang birokrasi. Jadi di dalam teori Max Weber itu tentang birokrasi itu sangat banyak para ahli yang mengkritik tajam tentang berkisarnya pada sosiologi teoritisi manajemen, sehingga praktisi administrasi negara secara garis besar keberatan pada tipikal birokrasi Weber berkisar pada masalah rasionalitas kerja orang-orang yang ada dalam birokrasi. Terus peraturan mungkin saja rasional, tetapi oknum yang menjalankan aturan untuk dinyatakan selalu rasional. Jadi Martin Albro setelah mengkritisi pendapat Weber membangun 7 konsepsinya mengenai birokrasi. Yang pertama itu birokrasi sebagai organisasi rasional. Yang kedua, birokrasi sebagai inefisiensi organisasi. Yang ketiga, birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan para pejabat. Yang keempat, birokrasi sebagai administrasi negara atau publik. Yang kelima, birokrasi sebagai suatu organisasi. Yang ketujuh, birokrasi sebagai masyarakat modern. Selanjutnya, analisa kaitan pemikiran tokoh dengan kajian politik. Jadi saya ini membuat kesimpulan
bahwa pandangan Max Weber terhadap kajian politik itu yaitu sarana perjuangan yang dimana mempengaruhi kekuasaan baik antar negara maupun antar kelompok dalam negara dengan cara masyarakat harus berhasil dalam memonopoli penggunaan sehingga menjadi sah dalam suatu wilayah tertentu agar terlahirnya kajian politik. Jadi kajian politik itu kita artikan sebagai suatu ilmu yang khusus, yang dimana ilmu ini mengkhususkan harus melakukan penelitian atau penyelidikan agar terciptanya suatu kajian. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.